ujian itu sebenarnya bukan untuk Kementan. Ujian itu untuk kita semua. Pertanian adalah tulang punggung sebuah bangsa. FAO dalam sebuah suratnya mengakui Innovation Leader for Agriculture and Food Security itu diletakkan kepada kita di Indonesia, termasuk pada Bapak Presiden. Pertanian dengan persepsi yang ada itu adalah profesi yang kumuh, orang miskin, lebih enak menjadi presenter seperti Indra. Sorry. Yang sekarang ini digital, paritas, anak-anak milenial harus dilatih tentang motivasi ya. Kau harus lewati gajinya Indra sebagai petani milenial. Kita latih sekarang 1 bulan itu antara 15 sampai 2 miliar loh. Halo Sobat Medcom, ketemu lagi kita di Newsmaker bersama saya Indra Maulana. Di 2 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf muncul sebuah pujian dari Bank Dunia tentang pertanian Indonesia di masa pandemi. Bank Dunia menyebut pertanian Indonesia sukses tumbuh di tengah pandemi ketika negara lain terancam kekurangan pangan akibat pandemi. Bank Dunia juga memuji pertanian Indonesia yang sukses memanfaatkan digitalisasi dan menarik minat generasi milenial berbisnis di sektor pertanian. Langsung saja kita berbincang dengan newsmaker kita kali ini, Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo. Salam sehat Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Menteri, langsung saja ini kita bicara dalam konteks pemerintahan Jokowi Ma'ruf di 2 tahun ini ya Pak Menteri ya. Bank Dunia melalui kepala perwakilannya di Indonesia memuji pertanian Indonesia yang konsisten tumbuh di tengah pandemi. Apa arti pujian Bank Dunia ini bagi Pak Mentan sebagai bapak dari 38 juta petani di Indonesia? Ya, saya tentu ingin mengatakan bahwa ujian itu sebenarnya bukan untuk Kementan. Ujian itu untuk kita semua. Bahwa di saat COVID, pandemik, di mana ini menjadi turbulensi yang tidak pernah kita ketemu sebelumnya di dunia. Semua negara berkontraksi, bahkan banyak yang diantaranya terpuruk secara negatif. Ya. Tapi Indonesia mampu menanganinya dalam 2 pendekatan. Tentu saja pendekatan itu antara lain ya pendekatan medical solution yang betul-betul presiden turun dan lain-lain sebagainya. Ini menjadi sangat penting. Jangan lupa negara kita negara besar, negara besar dunia bahkan. Tetapi di balik medical solution, food security menjadi sangat menentukan. Kau bisa sembunyi dalam bunker, tetap kemudian kalau tanpa makanan kamu bisa apa? Apalagi kami 273 juta orang. Kita negara keempat terbesar sesudah Cina, Amerika, dan India kan. Nah, oleh karena itu pujian itu menurut saya adalah sekaligus men-challenge bahwa sebenarnya pertanian adalah tulang punggung sebuah bangsa. Pertanian dengan agroklimaks, dengan sumber daya alam, ada dataran rendah, ada gunung, ada bukit, ada pulau, ada laut. Ini menjadi kekuatan bangsa ini, dan saya kira pujian ini adalah bukan pujian yang sekedar sebuah service lip. Menurut saya Indra, pujian ini tentu berkait dengan seperti apa sih sebenarnya kekompakan kita menghadapi sebuah tantangan, dan ini menjadi penting. Dan alhamdulillah pertanian salah satu sektor di dalam masa COVID telah membuktikan dirinya adalah kekuatan dari bangsa ini. Cuma pertanian yang pernah tumbuh 16,42 di PDB 2 di saat COVID kencang-kencangnya itu tumbuh seperti itu. Nah, itu menunjukkan bahwa sebenarnya alam kita sangat mendukung, matahari tak pernah putus, angin terus jalan, di mana-mana ada air, dan itu bagian dari pertanian. Dan
jumlah petani kita yang juga cukup besar di Indonesia, kita sudah terbiasa bertani, ini menjadi pujian yang sekaligus menandakan, melegitimasi bahwa pertanian adalah kekuatan dari bangsa ini yang hari ini, besok harus mampu menjadi kekuatan yang makin akseleratif dan tumbuh, menjamin hadirnya negara yang besar ini. Saya kira itu yang pertama. Ya. Pak Menteri, kalau disinggung tadi soal sumber daya alam, memang sumber daya alam Indonesia ya seperti ini dari zaman dahulu sampai sekarang juga yang besar, dengan sebenarnya ya sumber daya alam kita memang besar, tetapi kan persoalan-persoalan tentang pertanian dan lain sebagainya dulu-dulu kita alami begitu kompleks. Tapi mungkin bisa berbagi cerita, maksud saya di bawah Pak Syahrul Yassin Limpo, apa kunci pengelolaan ini sehingga justru ketika ada pandemi malah dia semakin terlihat tumbuh begitu, Pak Menteri. Apakah sudah menemukan letak kendala utama di Kementerian Pertanian selama ini sebelum ada Pak Syahrul di situ? Ya begini, jadi sumber daya alam, manusia yang banyak akan tidak punya arti tanpa hadirnya negara melakukan konsepsi dan program aktivitas yang tepat. Yang kedua, sumber daya alam yang sangat besar, walaupun kita dibatasi 27.000 pulau, ini menjadi tantangan tersendiri. Kita bukan negara kontinental, tetapi mampu kita mapping dan konsepsikan secara tepat. Seperti apa yang ada di dalam satu daerah, seperti apa penyikapannya, dan harus bergerak lebih cepat untuk bisa menemukan langkah-langkah yang mungkin dapat dilakukan sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang ada. Oleh karena itu, saya percaya bahwa ini juga hadir karena hadir seorang presiden, bukan muji-muji, tapi Jokowi yang terus terlibat secara langsung. Kalau presiden terlibat langsung, matilah menterinya kalau tidak turun tangan. Matilah dirjennya kalau tidak membagi tugasnya dengan baik. Oleh karena itu, memang ini akan akhirnya terkembali kepada mampu nggak kita menghadirkan konsepsi yang tepat, yang mengagregasi sesuai dengan kondisi dan mapping yang ada, sesuai dengan agroklimas yang ada, dan biasanya kalau ada tantangan barulah pikiran-pikiran kita yang cerdas itu muncul. Dan saya pikir salah satu kecerdasan dari bangsa ini hadirnya kerjasama yang kuat. Saya ingin sekali lagi merespon bahwa ini karena hadir Jokowi, Amin Ma'ruf, kabinet yang cukup kompak, dan menghadirkan pemerintah daerah yang kemudian menyadarkan kita sama-sama bahwa kita ini nggak boleh diam di saat-saat seperti ini. 273 juta orang harus kita jamin makannya siap. Oleh karena itu tentu saja hadirlah di situ program-program yang tersusun dengan mapping yang jelas dari Kementerian Pertanian untuk ketahanan pangan. Hadirlah koordinasi kelembagaan yang utuh, yang secara kuat. Hadirlah agenda-agenda aksi. Salah satu agenda aksi saya buka aja, di mana ada air, kejar. Tidak boleh tunggu kemarau, tidak boleh tunggu hujan, kejar. Nah, yang kedua, tentu saja di mana daerah-daerah kantong di mapping, yang mana daerah utama, yang mana daerah andalan, yang mana daerah pengembangan. Ini semua teragregasi dengan konsepsi dan agenda yang tersusun dengan rapi, yang bisa diukur manajemennya. Kan pertanian itu ada yang 3 bulan, ada yang 7 bulan, ada yang 5 bulan, ada yang 1 tahun. Semua ini harus terolah dengan baik, dan tentu proses katakanlah sistem ekonominya harus diatur dengan baik, karena walaupun banyak tapi terpusat di satu tempat akan menyulitkan. Ada daerah defisit, ada daerah surplus. Nah, ini harus didekatkan pada negara yang besar ini, dan itulah yang terjadi, sehingga tentu saja dengan budget yang terserap kuat kepada kepentingan medical, kepentingan vaksin dan lain-lain, kita harus cari jalan keluarnya secara bersama, menghadirkan kebersamaan, kelembagaan yang kuat, siapa tanggung jawab apa, dan kemudian kita mampu mengatakan bahwa kita hadir, negara ini hadir di saat-saat COVID, di saat-saat semua bersoal, untuk bisa menjamin bahwa insya Allah pertanian harus dan ketahanan pangan harus lahir di tengah-tengah COVID, dan itulah yang terjadi. Alhamdulillah data kita menunjukkan itu saat masa COVID paling tinggi. Nah, ini dia nih. Ini dia.
semua minus 16,24. Indra lihat kan? Lihat, Ini lihat. lihat tuh ekspor. Ekspor pun di saat-saat seperti ini terjadi lockdown, Iya. terjadi lock wilayah, PPKM, tapi ekspor kita naik kurang lebih 15,79% di 2020. 2021 bahkan naik 46% di triwulan sampai dengan Agustus ini ya. Triwulan 1 lah kurang lebih seperti ini, bukan data saya. Bahkan nilai tukar petani ini kami dari 99 naik 105% sekarang, dan 105, 104 itu harusnya dicapai nanti 2024. Oh, Negara bisa mencapai dalam kondisi COVID seperti ini. Ini data. dan lebih bukan cepat ya. saya, data BPS. Kalau begitu, ini membuktikan ada kekuatan kita, tetapi kekuatan hanya bisa bergerak dengan hadirnya program dan konsepsi dan pergerakan tentu saja negara dalam struktur yang ada, baik pusat, provinsi maupun kabupaten secara serempak untuk mempersiapkan itu. Dan saya udah 2 tahun bersama, saya punya dirjen-dirjen, direktur-direktur, dan semuanya tidak ada yang libur. Di saat orang lockdown, jajaran Kementan tidak pernah libur. Jumat, Sabtu, Minggu pun masih ada di lapangan, dan itu yang terjadi selama ini. Dan kalau ada pujian seperti yang ada itu, ya ini tentu saja karena buah dari hasil kerja keras itu ya Pak ya? Pasti, Pak Menteri, pasti. ya? Itu pasti. Dan bukan hanya data BPS yang mengakui, tapi dunia pun mengakui sekarang di G20 juga mengakui posisi dari Pak Syahrul Yassin Limpo. Bisa ceritakan sedikit Pak? Ya, Indonesia sekarang jadi ketua G20 bidang pertanian. Jadi seperti itu. Jadi itu tentu membawai negara-negara besar, Amerika, membawai Australia, membawai India, membawai Cina, dan seterusnya. Ya, oleh karena itu saya kira bahkan tidak hanya itu, FAO dalam sebuah suratnya mengakui innovation leader for agriculture and food security itu diletakkan kepada kita di Indonesia, termasuk pada Bapak Presiden. Jadi Presiden Jokowi diakui bisa mendapatkan innovation leader di saat-saat COVID seperti ini. Perbincangan ini Pak, wawancara ini kan sebenarnya juga salah satunya ditujukan untuk menumbuhkan inspirasi. Kalau kemudian di masa, saya coba urut ya, ini masa-masa sulit, masa penuh dengan cobaan ujian, masa pandemi. Kemudian target yang harusnya dicapai misalnya katakanlah tadi 2024 Pak Menteri menyebutkan malah sudah tercapai di masa sulit ini dengan cepat. Sementara bicara sumber daya alam sebenarnya tersedia dari dulu, bukan karena baru-baru ini kan, artinya ada hal yang aneh. Bagaimana mungkin bisa ditunjukkan oleh Pak Menteri? Apa hal yang kemudian bisa membuat pekerjaan-pekerjaan, target-target itu tercapai? Booster apa sih Pak yang perlu dibagi ke pemimpin-pemimpin yang lain? Karena kita kan harus berbagi di masa pandemi ini agar semua sektor tentu ingin bisa tumbuh seperti di sektor pangan, satu pertanian ini Pak Menteri. Oke, Indra, supaya kita tidak hanya berretorika, aku mau kasih lihat satu program CB1 sampai CB5. Silakan Pak. Boleh ya, aku sharing slide lagi CB1, CB5. Diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan lokal ini, istilah saya, orang boleh kenyang 273 juta orang ini tidak harus dengan beras. Oleh karena itu, kearifan lokal, misalnya ubi kayu, jagung, makan sagu, pisang, kentang, sorghum, itu harus distrategikan. Kemarin ini saya bahagia sekali di Salatiga, bahkan ada kampung ubi, kampung singkong, kampung singkong. Dan kemudian jadi keripik-keripik itu Pak Menteri, saya juga lihat semuanya jenisnya macam-macam, dan sekarang itu berlomba gitu ya. Kemudian banyak sekali PHK bahkan. Oleh karena itu tanaman ada program P2L, pekarangan pangan lestari dan urban farming harus dibuat sehingga yang PHK daripada dia stres di rumah, kasih metodologi dia bertanam. Yang kemudian CB3-nya adalah penguatan cadangan sistem logistik pangan kita. Artinya seperti ini, pangan nasional ketersediaannya ada di Bulog, tetapi provinsi, kabupaten buat cadangan, bahkan di desa buat cadangan. Sehingga memang ada lumbung-lumbung yang bisa kita jadikan patokan untuk kalau terjadi hal
kontraksi dari alam yang anomali ini, cuaca yang anomali, maka pangan kita bisa masuk untuk pangan negara, pangan masyarakat yang bisa membackup itu. Dan tentu saja di sini ada program yang namanya daerah-daerah yang surplus atau daerah sentrum pertanian harus bisa mendorong kepada daerah-daerah defisit, sehingga tentu saja pendekatan-pendekatan itu akan bisa memberi kemampuan dan kedaya tahan kita. Kemudian CB4-nya pengembangan pertanian modern, ada pengembangan smart farming, pengembangan greenhouse, greyhouse, ada sumkup, ada mulsa, untuk bisa membuat pertanian-pertanian tidak tergantung banyak hanya sepenuhnya dari alam, karena kita butuh makan setiap jam. Oleh karena itu semua harus jalan. Yang kedua, memang ada pengembangan food estate yang memang Bapak Presiden mintakan di 3 tempat, di Kalteng ada, Kalimantan Tengah food estate-nya, ada percontohan food estate di Sumatera Utara, di Umbahas, ada percontohan juga yang kita lakukan di NTT, di Sumba Tengah. Dan ini semua harus bisa didekatkan dengan melakukan korporasi pertanian, terutama yang ada di Jawa, karena lahan Jawa di Jawa ini agak kecil-kecil, harus dikorporasikan sehingga skala ekonominya bisa bekerja. Dan yang terakhir adalah gerakan 3 kali ekspor. Dan kalau mau gerakan 3 kali ekspor, tentu komoditasnya diperbaiki, variabel-variabel yang terkait dengan itu harus masuk. Apa negara lain itu butuhkan, kita persiapkan varietasnya, persiapkan budidayanya, persiapkan pasca panennya, persiapkan petik dan olahnya seperti apa, sehingga tentu saja packaging dan lain-lain sebagainya, higienitasnya dan lain-lain. Dan itu yang kita dorong. Alhamdulillah kemarin Merdeka Ekspor 7 hari dalam rangka 17 Agustus 2021 kemarin, 2021, kita lakukan Merdeka Ekspor 7 hari. Merdeka 7 Ekspor. hari itu nilainya 7,2 triliun. Kalau begitu, setiap hari Indonesia bisa ekspor tidak di bawah 1 triliun. Nah, itu. Dan saya kira ini kita bisa capai dengan cukup baik, karena tentu saja koordinasi yang terkait dengan program-program ini mampu kita lakukan, kita mantapkan bersama dengan komunikasi intens dengan daerah, dengan penyuluh dan lain-lain, melalui digital yang kami miliki, yang kami sebut AWR, Agriculture War Room, yang ada pada 7 titik yang ada di semua kecamatan yang ada di Indonesia. Saya kira gitu, Indra. Baik. Ini artinya CBN tadi sebut cara bertindak ya. Berarti ini baru pertama mungkin ini belak-belakan Menteri Pertanian, kenapa kok bisa sektor pangannya tumbuh ya di tengah pandemi ini. Baik, Pak Menteri, kalau disinggung tadi soal salah satunya adalah CB4 itu adalah pertanian modern. Bicara pertanian modern di zaman sekarang ini adalah tentang digitalisasi. Nah, salah satu yang diapresiasi oleh Bank Dunia adalah pemanfaatan digitalisasi pertanian di Indonesia, marketplace pertanian di Indonesia. Seperti apa saja Pak contoh digitalisasi pertanian yang sukses menaikkan pamor pertanian ini? Ya, ini tentu jawabannya panjang banget, Indra, tapi semua hanya bisa berjalan lebih baik. Kami punya tagline, saya mulai dulu, makin maju, makin mandiri, dan makin modern. Dan itu hanya ada kalau lahan dan alam serta manusianya harus dilatih. Oleh karena itu kualitas SDM menjadi sangat penting. Yang kedua, tentu saja sains, riset, dan teknologi harus menjadi bagian yang harus diterapkan, tidak hanya diteorikan. Oleh karena itu bentuk-bentuk mekanisasi adalah bentuk-bentuk yang besok harus bekerja dengan baik. Nah, oleh karena itu memang kalau tadi pertanyaannya Indra, ini seperti apa? Semua harus dibungkus dengan digitalisasi. Karena tidak ada lagi negara yang begini besar, 27.000 pulau, Menteri Pertanian mau ke Papua ke Aceh, kapan mau selesai nih? Oleh karena itu harus dijangkau dengan digital system. Digital system itu membawa minimal 4 hal. Satelit manding, kita kerjasama dengan satelit begitu banyak, sehingga resolusi yang harus dicapai untuk melihat seperti apa vegetasi atau pertanaman yang tumbuh di setiap daerah, saya bisa tinjau dari AWR saya, Agriculture World saya. Oleh karena itu bagian-bagian dari digital itu harus main.
Yang kedua, semua harus dengan artificial intelligence. Kita bisa lihat semua melalui IT dan digital. Internet of Things menjadi bagian. Ini semua enak dibicarakan, tapi tidak semudah itu dalam terapan. Kita harus bisa bicara dengan bentuk-bentuk Internet of Things. Ini harus diajarkan. Sekarang petani yang kolonial itu 71%. Dengan rata-rata tingkat pendidikan SD-nya di atas 48%. Nah, ini menjadi tantangan-tantangan hari ini dan tidak boleh menunggu besok, harus saya main. Oleh karena itu, robot construction yang bisa jalan itu kalau orang bisa main gadgetnya, main dengan program, dan itu ada aplikasi yang harus dan ini kan kalau kita cerita di tingkat Jakarta gampang, tapi cerita di tingkat desa ini membutuhkan. Oleh karena itu, tentu yang utama adalah tentu saja pelatihan. Dan pelatihan yang pertama itu pelatihan kurang lebih 2 juta keterampilan petani. Oh, orang bilang omong kosong itu Mentan bisa mengelola 2 juta. Iya, kalau itu dengan cara paradigma kemarin yang harus fisikal. Kita pakai bertemu fisik kan? Betul. Dan itu jalan. Sekarang dari target saya 2 juta sudah 1 juta lebih nih yang ditahu. Kemudian saya tumbuhkan petani milenial 2,5 juta. Petani milenial ya? Petani milenial 2,5 juta. Dan sekarang ini udah terdaftar 1,7 kalau nggak salah ya, kurang lebih ya 1,7. Kemarin di Papua dengan target 2.000 kami udah latih 800. Tidak hanya dilatih, Indra. Sesudah dilatih, jangan sampai kayak zaman dulu dilatih oleh PKK, dilatih lagi oleh transmigrasi, dilatih oleh Kementan, tapi selesai latihan enggak? Kami sertifikasi mereka, sesudah itu dia harus jalan dengan program. Dia harus jalan. Bahkan kita kasih program KUR, bagaimana menarik KUR dari pertanian. Kami dipotong cukup besar nih, refocusing. Karena betul. APBN kita ditarik untuk vaksin dan lain-lain kan. Betul, ya. Tetapi kan Presiden membangun KUR, kredit usaha rakyat, di mana Mentan mendapatkan jatah. Dan dari 55 triliun yang kami pakai, yang macet itu cuma 0,3%. Artinya turun semua, terserap semua ya? Terserap, tetapi nggak bisa begitu aja, harus dilatihkan. Ini kamu udah saya latih, ini vouchermu. Ambil di bank, kau sendiri kasih keluar. Gini caranya, di asistensi. Ini kalau saya lihat penjelasan Pak Menteri sampai sangat detail ini bukan berhenti di tataran konsepsi saja rupanya nih. Sampai pantauan ke bawah kayaknya nih Pak Menteri ya. Oh, kamu nggak tahu Indra. Dan itu kau bisa cek suatu saat kita wawancara lagi. Saya bukan 600 titik. Dan tidak boleh ada pejabat saya mulai eselon 3, eselon 2, eselon 1 yang ada di Jakarta selama 3 bulan. Pada Jumat, Sabtu, dan Minggu. Harus kembali ke daerah. Dan saya akan kontrol sampai berapa? 4 bulan. 4 bulan hasilnya, yang mana yang berhasil, yang mana tidak, dan pejabatnya harus bisa tanggung jawab secara fungsional pada saya. Artinya begini, kalau kita konsepsi terlalu banyak teorinya, kadang-kadang nggak jalan. Saya ini bekas orang lapangan sih. Ya, 20 tahun saya jadi kepala daerah, saudara. Nah itu teorimu yang banyak-banyak itu di lapangan aja kita bicara deh. Nanti kita langsung lihat yang mana yang berhasil, yang mana tidak. 3 bulan kita ukur tiap bisa itu ganti aja, kau saya itu capek-capek gitu kan. Nggak boleh ada yang pura-pura gitu loh. Kira-kira begitulah. Pak, Pak Menteri kembali ke soal yang petani-petani milenial, Pak Menteri, mungkin digambarkan gairahnya seperti apa sih? Kalau tadi kan memang mereka yang dapat pelatihan, sertifikat, dan kemudian dipantau kan berarti Pak ya. Tapi secara umum melihatnya generasi-generasi muda ini masih pada mau nggak sih kembali ke pertanian begitu, Pak Menteri? Pertanian dengan persepsi yang ada itu adalah profesi yang kumuh, orang miskin. Lebih enak menjadi presenter seperti Indra, padahal enggak. Sorry. Ya, Pak Menteri. Sebenarnya di muka matamu kau buang uang setiap bulan 10 juta. Gajimu berapa, Indra? Kalau kamu punya 1 hektar, kau buang 1 juta, 10 juta. Kalau kau punya 3 hektar kan 30 juta 1 bulan. Nah, persepsi
kakimu yang berlumpur, tanganmu yang penuh becek, mukamu yang kusut itu udah berlaku sekarang. The paradigm was shifted. Sudah lewat itu. Yang sekarang ini digital, varietas, mekanisasi sudah tersedia. Ada lagi kurmu, kredit usaha rakyat. Ya, oleh karena itu memang anak-anak milenial harus dilatih tentang motivasi ya, bahwa kamu harus hidup dengan caramu sendiri dan tidak perlu kau harus lewati gajinya Indra sebagai minimal seperti itu. Dan itu jalan, Indra. Ya, jalan ya, Pak Menteri ya. Banyak sekali petani milenial kita latih sekarang, 1 bulan itu antara 15 sampai 2 miliar loh. 1 bulan. Jangan jauh-jauh, adik-adik yang ada di Bogor, kemudian di Jawa Tengah. Mereka 12, putri-putri cantik-cantik, anak selesai sarjana, bla bla bla, dia turun ke lapangan, dia dapat uang tuh. Nah, persepsi begini harus disuntikkan, dan ini harus dijaga gitu loh. Jangan nih, kan mereka orang yang milenial itu salah satunya dia pakai gadgetnya, daripada dia pakai telepon WA, yuk kamu pakai sprinkle di sana, kau opt-in di sini, kau program airnya di situ, kau nggak perlu turun. Di Jakarta juga bisa nyiram kok. Kita harus masuk pada tahapan itu. Tahapan seperti itu ya. Ya, saya belum mencapai satu, bahwa bagaimana memarketable-kan itu dengan baik. Sudah ada marketnya, tetapi saya belum masuk secara kuat. Seperti apa yang bisa diekspor, seperti apa yang harus melalui digital system. Nah, itu oleh karena itu ada kerjasama kita dengan Grab, dengan Tani Hub, dengan apa lagi, online Shopee dan lain-lain. Ini kita lagi masuk nih. Dan sekali lagi kita harus berproses, memang tidak bisa sekaligus. Tapi kemarin COVID itu memperkuat itu. Oh, justru sisi lainnya begitu ya. Kerjasama yang bagus sekarang itu pelanggannya hampir semua di Jakarta ini. Tinggal tulis aplikasi, datang sayur di rumahnya, datang tahu di rumahnya, datang apa namanya. Nah, ini kita coba, dan anak-anak kita selain diajarkan tentang keterampilan pertanian, diajarkan tentang entrepreneur, diajarkan tentang bagaimana mengakses kur dan melakukan kooperasi di antara mereka. Dan ini perlahan-lahan jalan. Saya punya target 2,5 juta. Tahun ini harus saya capai di atas 1 juta. Oke. Baik, Pak Menteri, ini sebenarnya pertanyaan yang umum yang ingin ditanyakan hampir ke semua kementerian lembaga sebenarnya. Karena ketika pandemi datang, kemudian strategi dari pemerintah, Presiden Jokowi tentu melakukan refocusing anggaran yang tadi disinggung Pak Menteri. Yang ingin saya tanyakan dari Menteri Pertanian adalah, kira-kira punya way out apa, solusi apa, yang anggaran seharusnya dengan program yang sudah disusun sebelumnya ya, sebelum pandemi sekian rupa begitu. Way out-nya apa ketika menghadapi refocusing anggaran ini, caranya bagaimana mengakali agar program tetap jalan, tetapi memang anggarannya tetap dikurangi karena harus aksesnya kepada kesehatan ya Pak Menteri ya? Ya. Aku jawab ideal dulu lah. Ya. Dari pengalaman dan saya memimpin dengan teman-teman yang ada, uang dan prasarana itu ya tingkat paling rendah. Yang saya butuhkan adalah kemauan dan semangat. Terus dari kemauan dan semangat itu mau nggak mengabdi pada negeri ini, bangsa ini. Nggak ada kendala uang. Ada. Dan sepanjang itu menurut saya skala ekonominya jalan, hitung-hitungannya jalan, uang bisa diambil dari beberapa tempat. Oke. Baik, Pak Menteri, satu lagi nih Pak Menteri ya, karena jadwal Pak Menteri yang sangat padat, saya nggak mau mengganggu kinerja real dari Pak Menteri. Tapi satu lagi yang paling penting Pak, persoalan dari dulu, persoalan klasik bangsa ini di bidang apapun bidang apapun adalah data. Nah, kita mendapatkan informasi bahwa kemudian BPS mengapresiasi data Kementan adalah pengelolaan data yang terbaik. Pak Menteri juga mengatakan kunci dari kemajuan pertanian adalah data. Bagaimana Pak, biar ini menginspirasi yang lain juga, pengelolaan perbaikan data di pertanian? Ya, data itu menjadi sangat penting, sangat strategis, sangat menentukan. Kalau
data salah, program salah. Dan ya, di mata saya data itu mata, mulut, dan telinga. Karena dari data lah, informasi data itu akan kemudian menjadi bagian dari analisa kita terhadap kita mau kemana. Data menjadi bagian dari tesa, antitesa, sintesa terhadap sebuah konsepsi. Jadi informasi ke data, data ke analisa, tesa, sintesa, tesa, antitesa, sintesa, kemudian melahirkan konsepsi. Setelah konsepsi lahir, lahirlah program. Program lahirlah proyek, kegiatan, lahirlah mapping yang tepat. Kita pede dengan program ini. Program ini tidak hanya sebuah simbol-simbol dan lain-lain. Ingat, pertanian ya harus bicara lapangan, dan kalau lapangan ya nggak gampang gitu. Harus ada data, dan data harus di-grid dengan pendekatan-pendekatan yang transparan. Tidak boleh ada akrobatik, tidak ada politik-politikan di situ. Nah, kita harus bisa capai itu dengan baik. Dan saya percaya BPS kan memang ini lembaga negara, dan tugasnya cuma itu aja. Tinggal kita bagaimana melakukan. Makanya PPL saya tarik melalui AWR, Agricultural War Room kita. Dan ada 7.000 titik yang saya tumbuhkan sekarang untuk bagian dari pendekatan-pendekatan AWR dengan menggunakan digital, katakanlah CCTV juga untuk melihat sesuatu dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, data yang ada di BPS saya yakini sebenarnya bahwa itulah data benar, tapi kita nggak boleh diam. Kita harus masuk untuk kita berkontribusi melihat itu. Itu, Indra. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan inspirasinya. Ini tentu saja ini jawaban-jawaban Pak Menteri menjadi inspirasi real yang juga bisa diterapkan di berbagai bidang lain sebenarnya, Pak. Pola kerja yang dilakukan, konsep, kemudian kerja nyata, pemantauan, teknologi, data. Ini kan luar biasa sekali, semoga ini bisa menginspirasi bidang-bidang lainnya. Pak Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, kami ucapkan sekali lagi terima kasih, sukses selalu untuk kerja-kerja Kementerian Pertanian ke depannya. Terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Indra, terima kasih untuk semuanya. Sehat-sehat selalu. Ya, itu tadi diskusi singkat kita bersama dengan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, di mana ini menjadi salah satu kementerian yang paling sukses di tengah pandemi yang melanda tanah air ini dalam beberapa waktu terakhir ini. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Newsmaker edisi spesial 2 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Saya Indra Maulana, sampai jumpa.